Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 10 Bahasa 1 dan Bahasa 2. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat serta semangat mengikuti belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tugas yang pernah diberikan minggu lalu, yaitu tentang membuat kalimat berdasarkan kategori kata. Nah, setelah Ibu periksa tugas-tugas kalian, ternyata yang paling banyak kesalahan itu adalah di bagian konfiks, mekan, dan mei. Nah, oleh karena itu pada pembelajaran kali ini Ibu akan khusus membahas imbuhan dalam hal ini konfiks, mekan, dan mei. Baik, kita mulai ya. Nah, sebelumnya Ibu akan mengenalkan beberapa istilah terlebih dahulu. Nah, mungkin kalian pernah mendengar istilah afiksasi, prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Nah, apa itu? Yang pertama, afiksasi itu adalah imbuhan. Jadi, secara umum, imbuhan itu dinamakan afiksasi atau afiks. Nah, afiks itu ada awalan dan akhiran serta sisipan. Nah, kita lihat di sini ada istilah kedua yaitu prefiks. Seperti tadi sudah disebut, prefiks itu adalah awalan. Nah, contohnya awalan me, awalan ber, awalan di, awalan pe, dan awalan ke. Kemudian ada istilah sufiks. Nah, sufiks ini adalah akhiran. Contohnya akhiran an, akhiran i, akhiran kan, akhiran lah, akhiran ku, akhiran mu, akhirannya, akhiran kah, akhiran lah, dan akhiran ta. Berikutnya ada infiks atau sisipan. Nah, infiks atau sisipan ini imbuhan yang disimpan di tengah kata. Contohnya ada sisipan L. Kalian pernah mendengar kata gembung dan gelembung ya. Nah, contoh infiks atau sisipan L ini terdapat dalam kata gembung yang kemudian menjadi gelembung. Nah, kalian perhatikan huruf yang diberi warna merah ini, E dan L. Contoh lain, kalian mungkin pernah mendengar kata sidik yang kemudian menjadi kata selidik. Nah, di dalamnya terdapat sisipan L. Kemudian ada juga sisipan R. Nah, sisipan R ini contohnya terdapat dalam kata suling yang kemudian jadi kata seruling, atau kata sabut dan kata serabut. Kemudian infiks atau sisipan M dalam jari jadi jemari, kemudian dalam getar jadi gemetar. Kemudian ada infiks in. Nah, misalkan kita temukan dalam kata kerja yang kemudian menjadi kinerja, dari kata sambung menjadi sinambung. Kemudian kita juga menemukan sisipan atau infiks ah, contohnya dalam kata dulu menjadi kata dahulu, atau kata saja menjadi kata sahaja. Nah, itu di dalam kata-kata yang disebutkan tadi terdapat infiks atau sisipan. Nah, kemudian yang istilah berikutnya yaitu konfiks. Konfiks ini adalah awalan dan akhiran. Ada konfiks pean, konfiks mekan, konfiks mei, konfiks kean, konfiks peran, konfiks se-nya, dan konfiks beran. Nah, berdasarkan beberapa penemuan pada tugas sebelumnya, Ibu akan bahas khusus konfiks, mekan, dan mei karena di sini banyak terjadi pertukaran atau kesalahan penggunaan imbuhan tersebut dalam kalimat. Nah, bagaimana sih perbedaan penggunaan konfiks, mekan, dan mei? Kapan kita menggunakan mekan, kapan kita menggunakan mei? Nah, perbedaannya itu ada 3 ya perbedaan penggunaannya. Mekan itu menggunakan objek bergerak, sementara mei menggunakan objek diam. Nah, contoh, saya melemparkan kertas kepada kamu. Nah, yang bergerak itu adalah kertas.
Nah, kemudian saya melempari kamu dengan kertas. Nah, kamunya posisi diam gitu ya. Jadi perbedaan yang pertama adalah kalau mekan itu objeknya bergerak, kalau mei itu objeknya diam. Nah, di sini objeknya kertas. Kertasnya dilempar, maka kertasnya bergerak. Kalimatnya kan saya melemparkan kertas. Nah, berarti kertasnya bergerak. Kemudian saya melempari kamu dengan kertas. Nah, melempari objeknya adalah kamu. Nah, kamunya itu di sini posisinya diam. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Silakan dicermati beberapa saat. Nah, kemudian yang kedua, perbedaannya adalah konfiks mekan menggunakan subjek diam dan konfiks mei menggunakan subjek bergerak. Kalau yang tadi objek ya, kalau sekarang subjek. Nah, misalkan saya menjauhkan buku itu. Sayanya diam, bukunya pindah tempat. Kemudian contoh yang kedua, saya menjauhi buku itu. Nah, sayanya yang pindah tempat, bukunya diam. Nah, bagaimana? Sudah bisa difahami? Saya ulangi ya. Jadi menggunakan mekan itu menggunakan subjek diam, mei itu menggunakan subjek bergerak. Kalian tentu sudah paham mana yang dimaksud dengan subjek. Nah, pada kalimat ini saya menjauhkan buku itu, subjeknya adalah saya. Subjek itu adalah pelaku ya. Menjauhkan adalah predikatnya, buku itu adalah objeknya. Nah, lihat di sini saya menjauhkan. Jadi bukunya dibuat jauh. Jadi sayanya diam, bukunya pindah. Bisa dipahami? Nah, kemudian pada kalimat kedua yang menggunakan konfiks mei, saya sebagai subjek menjauhi sebagai predikat, buku itu sebagai objek. Nah, di sini sayanya yang pindah tempat, saya menjauhi buku. Jadi sayanya pindah, bukunya tetap diam gitu. Bisa dipahami? Silakan dicermati beberapa saat. Nah, perbedaan yang ketiga itu mekan menggunakan objek yang bukan manusia, sementara mei menggunakan objek manusia. Contohnya, saya mengajarkan matematika kepada adik. Nah, matematika di sini sebagai objek. Saya sebagai subjek mengajarkan sebagai objek, matematika sebagai saya sebagai subjek mengajarkan sebagai predikat, matematika sebagai objek ya. Nah, berarti di sini objeknya adalah matematika. Matematika itu bukan manusia. Kemudian kalimat yang menggunakan konfiks mei, saya mengajari adik matematika. Sayanya itu sebagai objek, mengajari sebagai predikat, adik itu adalah sebagai objek ya. Nah, di sini saya mengajari adik matematika. Nah, adik itu manusia gitu. Jadi perbedaan mekan dan mei terletak pada objek. Mekan itu objeknya manusia, sedangkan mekan itu objeknya bukan manusia, sementara mei objeknya adalah manusia. Saya mengajarkan objeknya matematika. Jadi yang kedua, saya mengajari. Siapa yang diajari gitu. Jadi perbedaannya itu pada objeknya, saya mengajarkan apa yang diajarkan. Jadi pertanyaannya itu apa gitu ya. Yang diajarkannya yaitu matematika. Sementara pada kalimat kedua, saya mengajari. Siapa yang diajari? Yang diajari yaitu adalah adik, dalam hal ini manusia. Bagaimana? Sudah paham perbedaan penggunaannya? Silakan dicermati. Nah, demikian pembahasan tentang afiksasi, khususnya penggunaan konfiks mekan dan mei berkaitan dengan tugas pada materi sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya. Nah, kenapa saya bahas ini? Seperti dijelaskan karena ditemukan paling banyak kesalahan penggunaan imbuhan mekan dan mei pada kategori kata yang sudah ditugaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, semoga kalian bisa memahami penjelasan singkat ini.
Demikian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan, atau bila ada yang kurang difahami, kalian bisa menanyakan di forum, di bagian forum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.